Oke teman-teman, kita bahas masalah trend analysis. Karena ini ujung tombak daripada segalanya, kita harus pahami trend analysis. Sama, kalau misalnya kita mau bisnis secara konvensional maupun secara digital, kita harus paham terlebih dahulu opportunity. Itu bahasa istilah opportunity. Tapi kalau di dalam market itu trend, itu seperti apa? Semuanya kalau misalnya kita berbisnis, kita harus pahami trend itu seperti apa. Kalau trendingnya lagi misalnya, oh sekarang lagi musim iPhone, ya kita jualan iPhone gitu loh. Tapi teknik strateginya bagaimana untuk kita jual? Itu ya, itu yang paling penting tuh. Semuanya bisnis apapun kalau kita tuh udah masuk ke trending, kita pasti kita make money di situ. Cuman pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita itu bisa mengikuti tren itu seperti apa? Ya kan lagi trending, lagi jamet. Nah, mungkin itu dijamet, rambutnya semua dipirang lagi jamet supaya bisa terkenal. Nah, itu bagaimana untuk kemasnya teknik strateginya itu bagaimana? Itu penting banget harus diketahui. Oke? Jadi tren analisis ini ujung tombak dari pada segalanya. Pertanyaannya adalah, tren apakah dia tuh akan terus selalu bernaik atau seperti tidak? Pertanyaan kan gitu. Jadi begini, tren itu teman-teman, kenapa kita harus membaca grafik sih? Kenapa kita tidak mengandalkan news? Kenapa kita tidak mengandalkan rumor? Kenapa kita mengandalkan sebuah informasi? Kenapa itu mengandalkan sebuah chart atau tren itu sendiri? Tren itu nanti akan terbentuk dari grafik itu sendiri. Jadi chart itu teman-teman, kita bisa identifikasi kenapa kita harus menggunakan chart. Karena itu merefleksikan kepada kita behavior daripada pelaku pasar. Apakah buyer sedang mendominasi atau seller sedang mendominasi? Itu penting harus kita ketahui. Ketika buyer sedang mendominasi, kita harus ikutin. You only buy. Jadi kita nggak perlu, jadi nggak usah kita itu untuk misalnya, oh ini buyer sedang mendominasi nih. Pertanyaannya, berarti kita bisa nge-sell dong? Tidak, kita bisa ngambil buy dulu untuk masih pemula. Kalau misalkan udah advance, kita bisa nanti multiple time frame tuh. Gunain multiple time frame. Nah, kita nggak bahas multiple time frame sekarang. Kita bicara tentang masalah trend analysis. Bias daripada price itu sendiri seperti apa. Jadi, analoginya seperti ini, teman-teman. Jadi, seperti hanya chart ini seperti denyut jantung gitu ya. Kalau misalkan dokter itu kan pasti ada EKG gitu ya, elektronik kardiograf. Kalau misalkan ada pasien di situ, sedang kondisinya itu sedang baik-baik saja atau mungkin sedang sekarat atau kritis atau seperti apa, dokter itu nggak perlu ngecek ke pasiennya itu, dia tuh lihat di elektronik kardiograf. Mungkin teman-teman pernah ada apa, misalkan pernah masuk rumah sakit atau seperti apa, pasti di sampingnya itu mungkin di ICU gitu ya, ada elektronik kardiograf, dokter itu cuma ngelihat itu. Karena itu merefleksikan, oke, ini berarti baik-baik saja nih. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Karena udah tergambar daripada elektronik kardiograf, ada cat kecil itu ya, ada monitor kecil itu biasanya tuh menggambarkan kepada pasiennya itu kalau misalkan lagi normal dia tuh akan flat atau seperti apa gitu ya. Jadi situ menggambarkan kepada kita. Sama dengan di chat ini teman-teman ya. Kita nggak perlu lihat daripada news lebih dalam lagi seperti apa. Kita cukup memahami daripada price action itu sendiri. Price action itu terbentuk dari apa? Ada grafik itu, chat itu sendiri. Jadi teman-teman bukan berarti kita itu tidak memahami, bukan berarti kita itu mengabaikan news atau seperti itu. Tetap kita pantau, tetap kita pahami juga. Karena news itu juga jadikan sebagai confluence bagi kita supaya kita itu lebih confident lagi mempunyai sebuah conviction untuk kita entry di situ. Pertanyaannya apa kita pure kepada fundamental? Tidak. Kita pure kepada lebih prioritaskan kepada grafik itu sendiri. Karena grafik itu apa? Melambangkan kepada kita buyer sedang kuat atau seller sedang kuat. Nanti kita bisa ikuti dari situ, teman-teman. Gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan gini sekarang nih. Terus kalau misalkan ini kita bicara tentang masalah grafik, pertanyaan kita mulainya dari mana? Yang gitu ya pertanyaannya. Jadi teman-teman kita harus tahu deh ya, the law of Newton itu menggambarkan seperti ini. By Newton itu menunjukkan seperti ini, gambarnya seperti ini, analoginya. Tren itu akan terus selalu terjadi sampai kapan? Dia sampai terjadi sebuah coding. Jadi market itu membentuk sebuah coding, the code, dia itu akan melambangkan sebuah coding. Codingnya apa sih dari sini? Jadi kita bisa menggambarkan kalau misalkan ini lagi bull, ingat ya, kalau lagi bull dia itu akan membentuk coding apa? Higher high, kemudian itu membentuk apa? Higher low. Kalau misalkan lagi downtrend itu lower high, itu kemudian lower low. Itu penting harus kita tahu. Coding ini. Artinya di sini ketika market itu lagi bullish, dia itu tidak akan selalu bullish. Pasti dia itu ada jenuhnya. Nah, untuk kita bisa identifikasi itu seperti apa? Jadi konsepnya seperti ini nih. The law of Newton menyebutkan benda kalau misalnya kita geserkan atau kita gelindingkan, pasti dia itu tidak akan terus gelinding, dia itu akan ada gaya atau ada gesekan yang mampu untuk memberhentikannya. Entah itu misalkan di situ ada penghadang, entah itu misalkan di situ ada tembok atau ada angin seperti apa, dia itu pasti akan berhenti. Pasti memerlukan sebuah reverse atau kembalikan nanti itu akan berhenti dari situ. Nah, kalau misalkan di market seperti apa?
codingnya ketika dia itu malah diberubah atau misalkan dipecahkan, maka dia itu akan berubah. Itu disebut dengan market shifting namanya itu atau transition. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk lebih detail lagi teman-teman, masuknya bagaimana cara kita untuk bisa identifikasi daripada tren itu sendiri dia itu bullish atau bearish? Teman-teman harus pahami daripada pola pergerakan harga itu sendiri seperti apa. Jadi pola pergerakan harga itu pasti teman-teman banyak, oh ada tiga, bullish, bearish, sideways. No, that's wrong. Itu salah semuanya teman-teman. Jadi yang benar pola pergerakan harga itu ada dua. Itu apa? Macro movement sama micro movement. Nah, pertanyaannya sekarang, macro movement itu seperti apa nih? Micro movement itu seperti apa? Macro movement ketika dia itu menghadap ke atas, artinya buyer mendominasi. Micro movement artinya di situ udah melakukan sebuah taking profit, artinya merupakan sebuah korektifnya. Dan kemudian akan dilanjutkan lagi dengan macro movement lagi. Ketika macro movementnya itu ke bawah, berarti itu identifikasinya apa? Berarti seller sedang mendominasi. Ketika seller sedang mendominasi, berarti apa? Taking profitnya dia itu menekan sebuah korektif atau micro movementnya. Nah, sekarang kita untuk bisa identifikasi gimana? Dari dua itu teman-teman, macro movement, ingat rumusnya ya, selalu diawali dengan macro movement. Macro movement itu bisa diawali dengan up, bisa diawali dengan down. Kalau misalkan dia tuh macro movementnya ke bawah, berarti dia itu merepresentasikan kepada kita seller sedang kuat. Ketika macro movement itu ke atas, berarti dia tuh merepresentasikan kepada kita buyer sedang kuat. Itu ya konsepnya ya. Ingat rumusnya, macro movement, micro movement, macro movement, micro movement. Itu rumusnya. Setelah macro movement apa? Micro movement. Setelah micro movement apa? Macro movement. Itu rumusnya. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa identifikasi dari dua ini teman-teman? Ini dikembangkan lagi menjadi 5 ya, market moves in 5 waves. Ini akan dijadikan sebagai 5 gerakan. Ingat konsepnya di awal, macro movement, caranya apa? Micro movement setelah itu. Setelah micro movement apa? Macro movement lagi. Macro movement, micro movement, macro movement lagi. Kan gitu rumusnya. Artinya di sini satu ini mewakili yang bullish, dua itu mewakili yang bearish. Berarti 3 dan 4 itu merupakan expanding daripada 1 dan 2. Kalau misalkan 3 itu merupakan expandingnya daripada 1, yang 4 ini merupakan expandingnya daripada 2. Artinya ketika terjadi sebuah macro movement, berarti setelah itu pasti apa? Micro movement. Setelah micro movement apa? Macro movement kembali. Oke? Kemudian misalkan ini yang kedua ini macro movement, kemudian apa? Micro movement. Setelah rumusnya apa itu? Setelah micro movement apa? Macro movement kembali. Jadi rumusnya itu cuma ini teman-teman. Semisal kalau misalkan dia itu macro movement, kemudian dibalas lagi dengan macro movement. Loh, ini kan dilanggar nih. Macro movement dibalas dengan macro movement. Artinya itu terjadi market shifting dari bullish menjadi bearish. The law of Newton itu yang saya sebutkan tadi tidak akan selalu dia itu bullish. Pasti ada jenuhnya di situ. Paham? Macro movement seharusnya apa rumusnya? Micro movement. Tapi ini dibalas dengan apa? Macro movement kembali. Artinya di sini udah dilanggar nih. Artinya kalau misalkan dilanggar satu kali, ingat ya, dilanggar satu kali, berarti terjadi sebuah apa? Market shifting. Dari bearish menjadi bullish. Kalau misalkan dilanggar 2 kali, macro movement, seharusnya micro movement ternyata dibalas dengan macro movement lagi nih. Nah, pasti kita expect, oke, ini terjadi market shifting nih. Berarti setelah itu apa? Micro movement. Ternyata terjadi macro movement lagi. 2 kali dilanggar, artinya itu sedang terjadi apa? Tren bentuk kelima ini. Ini disebut dengan sideways. Oke? Atau disebut dengan trendless. Jadi kalau misalkan trendless, no trade area. Kalau misalkan nanti di lanjutan saya akan kasih tips bagaimana cara komunikasikan itu lagi sideways. Trade-nya itu bagaimana sih? Ya, oke. Nah, dari sini rakam ya teman-teman ya. Pahami dulu macro movement sama micro movement. Itu dulu yang harus dipahami. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu nih makro movementnya ke atas, otomatis micro movement. Pertanyaannya sekarang, kapan makro movement ini kita bisa jadikan sebagai patokan? Oh, ini sah. Makro movement udah selesai. Kalau makro movement udah selesai, berarti apa pikiran kita? Oke, ini sah diberikan apa? Coding. Codingnya apa berarti kalau misalkan makro movement selesai? Berarti codingnya itu terjadi sebuah apa? Higher high. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita gambarkan. Kan tadi rumusnya begini ya. Macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, macro movement. Pertanyaannya sekarang begini, di chat ini nggak mungkin rapi begini, bos. Kan gitu ya?
Dan mungkin rapi begini, kalau misalkan secara tulisan memang ini rapi, tapi di chat ini tidak akan rapi seperti ini. Ini pasti ada riak-riak kecil seperti ini. Kita masih subjektif di situ, bingung kita nih. Wah, ini kita mau lihatnya di mana nih? Apakah ini sah jadi higher high? Ini higher low? Kalau misalkan kita gambarkan, oh ini jadi higher high nih, gampang. Ini jadi higher low, ini higher high, higher low. No, bukan seperti itu nih. Not easy, teman-teman. Jadi trading itu sangat-sangat susah. Kalau misalkan tidak paham ilmunya, sangat-sangat susah. Dari bilang, oh gampang tinggal melakukan support, resistance, supply, and demand. No, ini kuncinya. Kalau paham trend analysis secara presisi, nah kita bisa lebih objektif ketika lihat market. Tahu biasnya itu lagi bullish atau bearish. Fokus kita sekarang, bagaimana cara kita untuk identifikasi daripada macro movement ini. Pasti bilangnya seperti ini. Kalau kayak gitu kita gunakan ini aja, cukup pahami supply demand, kemudian kita tunggu reaksi harga, ada news kita bisa entry di situ. No, ingat ya, teori diffusion information disebutkan. Ingat ya, ketika dia itu market news itu dipublish, itu sudah expired. Kenapa bilang begitu? Karena extended trading itu sudah take action terlebih dahulu. Nah, itu kekuatan daripada orang dalam, teman-teman. Ya, logikanya gini nih. Misalkan teman-teman pernah di trading di saham deh. Kita belum bicarain forex di saham. Teman-teman pernah trading di saham. Saham kapitalisasinya itu bisa terukur, ya. Artinya itu bisa dipom-pom, teman-teman. Teman-teman punya uang nih 10 M, kita bisa pom-pom saham friend. Kita bisa pom-pom Bukalapak, bisa pom-pom itu. Dengan cara seperti apa ya? Kita harus punya orang dalam, Bos. Makanya itu kalau misalnya kita udah punya orang dalam di situ, kita oke, saya akan masuk nih, saya invest di Bukalapak, saya invest di friend, saya goyangkan itu semuanya, oke. Ketika harga itu udah para investor itu misalkan para institusi ya yang punya dana besar itu udah masuk, dia tuh udah telepon media, Bos. Oke, telepon semuanya. Oke, oke. Kita bikin ini news ini, kita bikin sebuah report, ini akan terjadi bagus. Kita sebagai retail trader itu expired, kita udah dapatnya di situ. Udah dapat ampasnya. Kita nggak bisa di situ. Makanya itu istilahnya apa? Kalau misalkan itu ada news, itu pergerakannya yang volatile itu at least itu 15 menit, 30 menit. Itu maksimal tuh. Selebihnya apa? Ngikutin tren pada awalnya. Paham ya? Artinya di sini teman-teman, kita bisa gambarkan, walaupun nanti ada news seperti apa, tapi price actionnya, tren analisisnya memberikan dia itu lagi bull, berarti itu hanya sementara. Katakanlah misalkan kita udah memahami nih, oh ini macro movement. Berarti di situ ini harga itu baru bergerak seperti ini nih. Katakanlah ini udah sah menjadi higher high. Harga bergerak seperti ini nih. Oke, ternyata nanti ada news, itu ternyata ada news nanti USD itu menguat. Pikirannya gini, karena ini suku bunga bakalan dinaikkan sama Fed nih atau sama gubernur akan dinaikkan suku bunga di sana. Berarti USD itu akan menguat. Kita udah tahu nih, oke, ada news nanti akan menguat. Pertanyaannya sekarang ini berada di fase mana? Macro movement apa micro movement? Kalau kita udah paham, oh ini sekarang berada di fase micro movement nih. Berarti walaupun nanti ada news, saya tidak akan TP sampai jauh. Walaupun dia kelihatannya turunnya drastis banget seperti ini, saya nggak akan turun sampai jauh. Kenapa? Karena fasenya sekarang berada di micro movement. Ini hanya korektif sementara. Artinya di sini kita bisa follow the trend lagi. Kita bisa ngikutin tren sesungguhnya, arah sesungguhnya bakalan kemana, teman-teman. Paham ya? Oke, yang kita fokuskan sekarang di sini, macro movement-nya. Pertanyaannya, kapan macro movement ini selesai? Ingat, jadi macro movement itu selesai, kita harus paham yang namanya itu deep high and deep low. Ya, deep high and deep low. Jadi banyak orang itu yang salah kaprah nih. Deep high and deep low itu apa? Swing. Bukan, teman-teman. Deep high and deep low itu kata lainnya itu pullback. Ya, deep high and deep low. Kita harus paham itu. Karena itu masuk dengan liquidity swing point namanya itu. Artinya, macro movement itu terjadi ketika ada swing high paling tinggi, dia itu memecahkan daripada atau taken out the liquidity swing point. Nah, artinya begini. Ketika kita udah tahu nih macro movement, ingat ya, macro movement itu selesai, konsepnya kuncinya ada swing high tertinggi itu memecahkan daripada swing low. Itu kuncinya. Sebenarnya dimaksudnya bagaimana nih? Jadi di sini higher price itu harus memecahkan clean break swing low. Itu kuncinya. Higher price di sini berarti apa? Swing high tertinggi itu harus memecahkan swing low sebelumnya. Jadi kita bisa melihat, teman-teman,
Kita bisa melihat konsepnya begini. Kita bisa melihat konsepnya, ingat ya, higher price memecahkan swing low sebelumnya. Jadi begini, kita lihat dari sini, kita misalkan gambarkan ya, sorry, dia itu naik ke bawah, turun, naik, turun, turun seperti ini. Kita pasti mikir nih, oke, kita udah tahu, berarti di sini jadi apa? Macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, macro movement kembali. Pasti banyak yang seperti ini nih. Teman-teman harus paham nih. Kita bahas ke langsung trennya, biar paham nih. Ya, tren ini paling penting nih. Ini ya, kita harus paham ini. Tren, ya paling penting nih ya. Tren itu based on the idea that what has happened in the past gives traders an idea of what will happen in the future. Ini harus teman-teman paham. Happen the past itu seperti apa? Ini kuncinya nih. Kita harus memiliki data sebelumnya supaya kita bisa menggambarkan masa depannya. How to see the future trend kita harus bisa tahu. Jadi barusan saya udah bilang harga itu cuma bergerak di pada macro movement, micro movement. Jadi kita butuh data sebelumnya untuk bisa menggambarkan how to see the future trend itu gambarnya seperti apa. Ini what will happen in the future nih. Jadi begini, tadi kan saya bilang macro movement, micro movement. Berarti kita udah dapat data nih. Data sebelumnya bagaimana? Ini loh. Oh, ini terjadi micro movement nih. Ya, ini terjadi micro movement. Berarti kalau misalkan terjadi micro movement, berarti pikiran kita apa sekarang? Oke, rumusnya adalah setelah macro movement itu terjadi micro movement. Setelah micro movement pasti dia itu akan terjadi macro movement lagi. Pertanyaannya, apakah ini selalu terjadi macro movement? Nah, belum tentu teman-teman. Jadi untuk bicara probability ya semuanya ya bukan hanya di trading, ini bicara probability. Yang namanya juga dagang kita bicara probability. Dari based on probability itu sendiri, dari data yang kita udah ketahui, probabilitasnya itu lebih terjadinya itu seperti apa? Kalau kita udah paham market structure-nya, macro movement, micro movement, ini macro movement kembali. Artinya ketika ini malah terjadi harga udah turun seperti ini, berarti apa? Based on data sebelumnya itu menggambarkan kepada kita micro movement, setelah itu apa? Macro movement kembali. Artinya daripada itu terjadi sebuah macro movement dibalas dengan macro movement lagi, itu chance-nya lebih sedikit. Lebih banyak itu apa? Macro movement kembali. Nanti itu ada ukurannya teman-teman ya. Ketika nanti bentuknya itu macro movement, micro movement, macro movement, ternyata di sini itu bentuk macro movementnya lagi, bentuknya liquidity. Artinya kita itu bisa expect di sini itu akan terjadi sebuah apa? Macro movement kembali. Nah, itu lebih advance lagi ya. Biasanya di privat itu saya jelaskan lebih detail, teman-teman. Artinya di sini tuh kita ini bisa disebut dengan ascending high closing price. Nanti kita hitung dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau misalnya udah 6, 7. Nah, ini akan menjadi head. Berpotensi akan menjadi head. Ini akan menjadi kepala, bahu kiri. Dan ini kemudian menjadi sebuah bahu kanan. Ini kita bisa expect nanti di situ. Nah, ini yang paling penting. Artinya kita harus tahu terlebih dahulu data sebelumnya. Pertanyaan kok pakai data sebelumnya? Katanya kok bisa menggambarkan data selanjutnya. Semua teman-temannya, para analis, baik itu secara institusi, itu pasti butuh data. Makanya teman-teman kalau misalkan lihat di news di Forex Factory atau seperti apa, teman-teman pasti itu lihat nih, ada previous, ada forecast, ada aktual nanti itu. Previousnya di bulan data kemarin sebagai acuan, jadi para analis data fundamental itu bilang, oke, itu menggambarkan jobless claim-nya itu, initial jobless claim-nya ternyata di bulan kemarin seperti ini. Dan kita survei di lapangan itu seperti ini ya. Oh, berarti di sini kita perkirakan akan terjadi sebuah seperti ini nih. Ternyata aktualnya bleset. Nah, gitu teman-teman. Artinya butuh data sebelumnya nih. Paham ya? Kita tidak 100% harus percaya dengan itu. Tapi at least kita di situ ada point of view nih. Bakalan kemana nih di sini? Makanya saya bilang, yang paling penting di sini, selain daripada manajemen, tekniknya itu juga kita harus penting. Bingung kita paham manajemen tapi kita gak paham teknik. Kita ngawur tradingnya teman-teman. Paham ya? Kita ngawur. Paham teknik, manajemen, mental, itu jadi terintegrasi semuanya. Udah bisa jadi trader tuh. Oke? Nah, ini ada 4 types of trend. Jadi itu ada uptrend, downtrend, sideways. Yang tadi saya bilang nih,
Macro movement, micro movement, setelah itu apa? Macro movement lagi. Ketika downtrend itu apa? Macro movement, micro movement, macro movement lagi. Itu rumusnya teman-teman. Ingat rumusnya itu. Macro movement dulu, setelah macro movement apa? Micro movement. Setelah micro movement apa? Macro movement. Kita fokuskan sekarang daripada macro movement sendiri. Ingat, untuk yang bullish, macro movement itu terjadi ketika highest price, clean break, swing low. Artinya, di sini udah ngambil sebuah taken out the liquidity swing point. Itu kuncinya. Pahami itu yang disebut dengan deep high and deep low. Gambarnya seperti ini. Pertama, teman-teman, teman-teman harus pahami terlebih dahulu ya, deep high and deep low. Jadi untuk mencari deep high and deep low, teman-teman harus memahami yang namanya itu acuan. Setelah acuan apa? Validasi. Ingat, acuan. Setelah acuan apa? Validasi. Untuk deep high, itu ketika acuannya berarti harga tertinggi. Ya, ingat acuannya harga tertinggi. Harga tertinggi dari mana? Dari candle sebelumnya, previous candle-nya. Kita harus pahami. Ketika udah paham itu, oke ini harga tertinggi sekarang. Pertanyaannya, untuk validasinya gimana? Acuannya mana? Ini acuannya sekarang. Untuk validasinya, maka teman-teman harus tahu ini harga terendah. Ini kan dari candle itu ya teman-teman ya. Dari candle ini ada open, ada close, harga tertinggi, harga terendah ya. Ini ada open, close, harga terendah, harga tertinggi. Teman-teman, dari candle acuan ini, harga terendahnya itu harus di break, harus dipecahkan, harus di taken out. Artinya di sini, di taken out sama siapa? The next candle. Jadi candle selanjutnya ternyata turun seperti ini udah taken out, berarti di sini udah validasinya udah selesai. Ini disebut dengan deep high. Oke? Okay? Untuk deep low bagaimana? Berarti untuk deep low sama, berarti untuk deep low ini acuannya harga terendah dari mana? Dari candle sebelumnya. Misalkan seperti ini dia turun lagi seperti ini. Ini sekarang harga terendah. Pertanyaannya, apakah ini valid? Nah, kita perlu validasi nih. Maka gimana? Harga tertingginya itu harus di taken out oleh candle selanjutnya. Jadi seperti ini. Gambarnya seperti ini. Gampang sekali. Kok berarti sama dengan yang ini, Mas? Sama dengan ini, Bang. Yes, kelihatannya kalian seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ke dalam bentuk chartnya. Oke ya, kita lihat ke dalam bentuk chartnya. Oke, yuk. Di sini, kita praktekkan dulu. Kita bicara deep high and deep low. Oke, pertanyaan yang gini masih. Berarti ini ya? Ini swing low. Ini swing high. Ini swing low. Bukan, teman-teman ya. Bukan. Bukan seperti itu. Ini swing high. Ini swing low. Ini bukan, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Oke. Bukan. Oke, sekarang kita pahami. Ingat, acuan, validasi. Ingat ya. Kita lihat dari sini, teman-teman. Kita lihat dari sini. Ini harga terendah nih. Ingat ya, harga terendah dari mana? Sebelumnya. Sebelumnya mana? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Yang ini, teman-teman. Ya, harga rendah ini. Berarti harga sebelumnya di sini. Berarti ini harga terendah nih. Acuannya ketemu nih. Sekarang kita validasi. Validasinya bagaimana? Harga tertinggi dari candle acuan ini harus di taken out. Berarti di sini nih harga tertingginya nih. Sama siapa? The next candle. Candle selanjutnya mana? Kan ini. Dia break atas atau enggak? Enggak. Berarti di sini apa? Ini masih belum terjadi sebuah valid daripada deep low. Ingat ya. Tapi kan ini udah bentuk kayak bentuk ini ya. Bentuknya seperti kayak ini ya apa? Picking nih, picking, V-shape, picking, V-shape. Bentuk kayak gini. Berarti kan sama kayak yang di sini, Bang. Ini picking, V-shape. No, teman-teman. Salah. Ya. Salah, teman-teman. Berarti di sini itu apa disebut? Ini yang disebut dengan inside bar. Ini masih di dalam sini. Ini yang masuk kategori sebagai apa? Drop, base, drop. Nah, kita nggak bahas supply and demand ya. Kita bahas deep high deep low dulu nih. Biar nangkep, teman-teman. Oke? Artinya di sini kemudian setelah itu berarti di sini itu tidak ada, Bang. Berarti di sini tidak ada ya? Yes, tidak ada. Kemudian ini harga terendah nih selanjutnya nih. Ini kan harga terendahnya ya. Ingat acuannya ketemu nih. Berarti untuk memvalidasi, teman-teman harus tahu ini nih. Ketika ini malah di taken out, berarti ini udah valid daripada deep low. Ya. Kita belum bahas swing high, swing low. Itu beda lagi, teman-teman. Deep low, deep high, swing point, liquidity swing point, itu sama dengan jadi satu itu. Ya. Jadi satu. Nah, kalau misalkan swing itu beda lagi itu. Nanti kita bisa belajar juga internal. Jadi di karakteristiknya itu ada eksternal sama internal. Berdasarkan kriteria, sorry.
Dari kriterianya itu tren itu ada internal sama eksternal nanti. Ada major sama minor. Nah, itu. Nah, kita kan nggak sampai gitu. Itu masuk sebenarnya masuk lebih ke advance lagi, masuk ke multiple time frame. Nah, kalau misalkan tahu seperti ini nih, berarti ini semua, ini bukan nih, ini masih satu gerakan semuanya nih. Kemudian di sini ada paling terendah. Maka di sini itu apa? Ini harga selanjutnya, dia tuh harus pecah ke atas untuk taken off, supaya valid daripada deep low-nya. Tapi dalam kasus ini tidak. Paham ya? Ini tidak nih. Artinya di sini, ini bukan yang namanya itu deep low, ini masih satu gerakan. Supaya kita tahu tadi, maka rumusnya begini. Untuk kita bisa mengetahui makro movement itu terjadi ketika kita lihat chart dari kiri ke kanan terlebih dahulu nih. Kita tuju nih dari kiri ke kanan, dia tuh naik apa turun? 45 degrees up. Kalau misalkan kita lihat nih dari kiri ke kanan 45 derajat up, berarti dia tuh trennya lagi bullish. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk open posisi? Nah, teman-teman harus memvalidasikan ini. Mana deep high, mana macro movement, mana micro movement. Jadi teman-teman harus paham itu. Jadi misalkan ini malah naik, turun ke bawah seperti ini, naik lagi seperti ini, turun lagi seperti ini, naik lagi, turun, naik. Pasti yang bilang, oh berarti di sini itu apa? Macro movement, micro movement, macro movement, micro movement. Bukan, ini masih satu gerakan. Ya, ini masih satu gerakan. Artinya di situ macro movementnya ini masih berjalan, belum ada fase-fase koreksi. Artinya ketika dia itu malah break daripada di sini, kemudian dari seperti ini, nah di sini kita bisa melihat, oke, macro movement ini has done, udah selesai. Berarti di sini apa konsepnya? Sekarang berada di fase korektif. Berarti rumusnya setelah kita tahu dia tuh malah misalkan seperti ini, setelah kita tahu dia seperti ini, katakan ini cat kosong, berarti kita bisa menggambarkan, oke, saya bisa menggambarkan the next trendnya itu bakalan seperti apa. Dia tuh bakalan dari menjadi macro movement lagi. Pertanyaannya, berarti kita bisa entry buy? Yes, kita bisa entry buy. Pertanyaan di mana entry-nya? Nah, itu lebih advance lagi teman-teman. Yang jelas teman-teman paham dulu nih trennya. Nanti kita bisa contohkan dalam praktek. Ini, misalkan dia tuh malah naik lagi ke atas seperti ini, kemudian dia malah turun seperti ini, naik lagi seperti ini, terus dia turun ke bawah seperti ini, kemudian dia tuh malah naik ke atas lagi. Artinya sini kalau kita gambarkan, ini macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, sekarang ini mau ke macro movement kembali. Gitu ya. Jadi bukan ini macro movement, micro movement, bukan teman-teman. Nah, ini kita harus validkan, harus bentuknya swing. Ingat ya, ini harus bentuknya swing, bukan deep high atau deep low, bukan, harus swing. Kalau ternyata ini valid dari the swing, swing high, swing low, berarti kita bisa entry di sini nanti. Lebih ke scalping. Oke? Okay? Oke. Okay. Untuk yang downtrend, berarti bagaimana? Lowest price, clean break daripada swing high. Jadi begini. Mas, ini record dibagikankah? Nanti tanya admin ya. Ini turun, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas seperti ini. Artinya teman-teman, ini macro movement-nya masih belum selesai. Gitu ya. Harus apa? Taken out the liquidity swing point. Jadi, lowest price, dia tuh harus memecahkan dari swing high. Dia tuh misalkan seperti ini, harga misalkan seperti ini gini. Nah, kita udah tahu, oh berarti di sini macro movement udah selesai. Berarti sekarang ini fase korektif nih, atau fase micro movement. Berarti bagaimana nih? Berarti kita bisa buy atau bisa nge-sell nih. Nah, kita multiple time frame. Semisal kita mau buy ya berarti kita multiple time frame tuh. Semisal kita mau sell ya berarti kita harus nunggu nanti itu. Fase koreksi mau berhenti sampai mana? Gitu ya. Nanti bisa tarik Fibonacci, teman-teman. Ya. Jadi yang ini salah satu materi ya, yang di privat ya, yang saya ajarkan detail. Tapi di privat itu lebih banyak prakteknya, teman-temannya. Lebih banyak sekali prakteknya sampai saya tuh marah-marah gitu ya ke teman-teman yang kelas itu. Karena itu praktek itu karena di market ini satu tambah satu bukan dua ya. Ini secara gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini nih. Ini gampang banget nih. Tapi kalau di market itu susah. Harus benar-benar jeli teman-teman. Gitu ya. Oke. Dari sini teman-teman paham ya maksudnya ya. Oke. Dari sini paham ya cara menentukannya. Ada yang tanyakan dulu nih sebelum saya praktekkan nih. Ada yang tanyakan? Oke. Ada yang tanyakan? Ayo jawab dong. Ada yang tanyakan? Ini banyak orang nih. Sama kayak inducement kah Mas? Ya, itu istilah inducement. Itu sebenarnya banyak salah kaprah ya, bilangnya inducement. Nah, itu inducement itu sebenarnya masuk ke daripada misalkan nih di sini. Oke, dia tuh naik ke atas seperti ini. Ah, di sini itu ada ya sebut dengan ada rally base rally, ada dua, ada tiga. Nah, ini nanti di sini itu bisa jadi oh, apakah ini di inducementnya apa ini inducement jebakan ya? Inducement itu jebakan daripada institusi kepada retail.
Yang kita pelajari di sini itu irama atau pola pikir daripada institusi ya. Ini nama metodenya apa ya? Smart money ya teman-teman ya. Smart money konsep. Jadi saya suka smart money konsep itu lebih objektif. Jadi saya gabungkan daripada Dow teori. Supaya apa? Kalau kita pahami betul smart money konsep ini teman-teman, terus kita gabungkan dengan Dow teori, chart pattern gitu, itu kayak semacam ada peluang terus di market gitu ya. Kita bisa tahu, bisa entry, oh saya mau scalping, saya mau intraday, saya mau swing, tahu semua kita posisinya. Kalau kita udah paham itu. Jadi banyak sekali teman-teman itu Capeten nggak bekerja. No, bukan nggak bekerja, tapi placementnya teman-teman nggak paham di mana. Ya, nah, macro movement itu bedakah dengan eksternal struktur? Ya hampir-hampir mirip ya, hampir mirip sama eksternal struktur. Berarti valid swingnya tadi mirip kayak change of character di low time frame yang ya bang. Iya, nanti itu perlu dicek di time frame yang lebih kecil. Berarti itu harus membentuk coding. Betul, betul, betul. Oke. Nanti di situ kita lihat lagi nih. Apakah di situ itu di higher higher time frame-nya codingnya lower high-nya bentuknya liquidity atau tidak. Semisal belum bentuk liquidity ya kita jangan coba-coba entry. Counter trend jangan. Kalau misalkan bentuknya liquidity di lower high-nya atau higher low-nya kita bisa entry di situ atau bisa counter ya. Saya masih belum paham sama makro micro movement. Makro movement itu pergerakannya berarti apa? Makro movement ke atas. Tadi kan pola pergerakan harga itu kan cuma seperti ini ya, saya bilang ya. Pola pergerakan harga itu cuma ada dua. Apa? Market ke atas sama ke bawah. Ya itu ya. Jadi begini, coba kita lihatkan. Nah, seperti ini. Ini naik makro movement ini kan. Ini naik ini sini tuh buyer kuat, buyer. Kan nggak mungkin selamanya dia naik ke atas. Pasti dia tuh ada koreksi ya. Ini disebut dengan atau istilah lain itu impulsif. Impulsif, korektif, impulsif kembali. Itu istilah lain seperti itu. Jadi banyak sekali istilah. Ini disebut dengan single move, bisa. Ini disebut dengan secondary bisa, primary bisa. Ini disebut dengan extension bisa, ini disebut dengan retracement bisa. Namun hakikatnya itu harus tahu kita. Mana itu yang benar-benar dia itu valid. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, kalau misalkan bicara, oh kalau misalkan kita bicara multiple time frame itu bagaimana? Nah, teman-teman bisa itu ya nanti ya, bisa dilihat aja itu saya tuh bikin outlook-outlook di YouTube gitu ya. Oke, bebas teman-teman mau pilih apa nih? Teman-teman bebas mau pilih apa? Pair apa? Nasdaq. Ini siapa ini? Suka yang mayoritas paling banyak. Apa ini? GBP USD, Gold, EU, GU, Nasdaq. Wih, ini saya voting dulu yang paling banyak ya. Saya lihat aja nih, Gold, Gold. Oke, XAU. Ya udah Gold. Oke, Kak Oni Jaya, Mas Oni Jaya. Ini Wildan, Mas Wildan. Oke, ini ada Mas Kelvin, XAU. Wih, banyak yang Gold. Oke, request banyak yang Gold. Mas Om, biar kayak pegadaian. Ini siapa ini? Vicky Afrian nih. Siapa ini? Oh, Pak Vicky, dok, polisi. Oke, oke, teman-teman, ini banyak sekali yang goal, Pak. Enak pergerakannya. Ya. Ini saya lihat ini kelihatannya banyak yang milik goal. Oke, sekarang kita lihat goal. Eh, Teman-teman mungkin bisa itu ya, dicoba-coba dulu gitu ya. Forex open. Oke, kita lihat di sini forex.com. Oke, di sini kita lihat di goal. Ini thread kita acak aja wis. Oke, saya potong catnya biar teman-teman memahami. Ingat konsepnya
biar tahu secara lebih presisi dan objektif ya teman-teman ya. Ini kita hapus dari sini. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Ingat konsepnya. Ketika lihat chart pertama kali secara seperti ini ya, teman-teman harus tahu nih. Lihat chart dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Ingat ya konsepnya tadi ya. Kita kan butuh data sebelumnya supaya kita tahu kapan kita untuk sorry bentar ya. Pergerakannya selanjutnya itu bagaimana? Teman-teman harus tahu itu. Kita lihat chart dari kiri ke kanan. Oke, saya tanya nih, dari kiri ke kanan, naik apa turun? Naik apa turun? Naik, naik. Wih, sebenarnya udah pada pinter semua ini. Naik, naik. Bull. Oke, naik. Wah, ini sebenarnya udah pada pinter nih teman-teman nih ya. Bullish. Oke. Oke, bagus. Ini bullish. Pertanyaannya sekarang. Banteng. Wih, udah tahu banteng ya gitu ya. Bukan PDIP ya, bukan partai ya. Ke kanan. Ya, betul, ke kanan. Oke, kita mulai teman-teman. Tadi ingat pergerakan harga itu cuman ada dua, macro movement, micro movement. Dari dua itu dikembangkan jadi lima tadi. Ketika dilanggar satu kali akan menjadi sebuah market shifting. Ketika dilanggar dua kali berarti itu terjadi sebuah sideways atau trendless. Gitu. Kita lihat dari kanan, sorry, dari kiri ke kanan. Naik nih. Pertanyaannya, berarti kalau naik bisa-bisa nge-buy sekarang. Kita lihat dulu teman-teman. Ingat ya, kita lihat data sebelumnya. Ingat konsep ini ya. Ingat nih, yang di sini nih. Ya, idea of what will happen in the future. Kita butuh apa? Give traders ini di pas. Ya, ini loh. Kita lihat ini nih. Kita butuh ini supaya bisa lihat ini. Ingat ya, kita butuh ini supaya bisa kita lihat ini. Ya, kita lihat dari sini. Oke, pasnya gimana? Bull. Posisinya sekarang berada di mana? Kita hitung lagi teman-teman. Macro movement, terus ini seret sampai sini karena udah taken out liquidity swing point, turun ke bawah seperti ini. Macro movement, seret seperti ini, udah taken out liquidity swing point, turun seperti ini. Macro movement, seret seperti ini, udah taken out the liquidity point, berarti seperti ini. Artinya, di sini sekarang ini sedang berada di mana? Macro movement, micro movement, kemudian apa? Macro movement kembali. Kan gitu ya. Berarti kita rumusnya tahu nih. Berarti kita belum belajar tentang masalah entry-nya gimana. Tapi kita tahu rumusnya adalah untuk yang bullish yang harus kita jaga masih liquidity on point apa ya? Mas liquidity on point. Jadi liquidity on point itu ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini. Ini disebut dengan liquidity. Ini disebut dengan liquidity. Ini disebut dengan liquidity. Itu swing point. Taken out liquidity swing point. Terus kemudian di sini mana liquidity-nya? Oke, di sini ada liquidity. Kemudian ada lagi nggak? Di sini ada liquidity. Itu liquidity taken out the liquidity swing point namanya. Oke? Oke, setelah kita tahu ini, berarti rumusnya sekarang ketika macro movement, ini micro movement, selama dia tidak memecahkan daripada ini, berarti macro movement akan terus berjalan. Pertanyaannya, berarti kita bisa entry, Bang. Nah ini saya kasih sedikit spill. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya merupakan sebuah inside bar ini. Nah, ini ada inside bar. Ini ada inside bar. Artinya, kita bisa entry di sini. Pertanyaannya apakah setiap kali ada inside bar kita bisa entry? No. Kita perlu validkan nanti itu. Apakah di sini sudah terjadi liquidity grab? Apakah terjadi sebuah break daripada swing high? Apakah terjadi sebuah imbalance atau fair value gap? Itu semua disebut dengan inefficiency the price action. Break lower low-nya. Tail dihitung enggak? Iya, dihitung. Tail dihitung. Ya, jadi kita bisa turun ke time kecil. Apakah ini itu udah terjadi sebuah itu liquidity swing, liquidity grab? Apa terjadi sebuah intinya terjadi sebuah inefficiency the price action? Kita bisa entry langsung. Nah, kita perlu inside bar itu apa Bang? Jadi inside bar itu seperti ini ya. Inside bar itu seperti ini nih. Ini ada candle besar, ada di dalam satu, di break. Ini disebut dengan inside bar namanya itu. Jadi sama dengan harami ya. Jadi bedanya itu cuman beda
penempatan aja. Jadi kalau misalkan harami penempatannya itu harus berada di area supply atau demand gitu ya. Nah, kita turun turun 2 derajat. Ingat ya, turun 2 derajat. Misalkan kita mau memvalidkan ini, turun dua derajat. Kita turun 2 derajat. Di M15 dulu kita cek. Di M15 kita cek di sini. Oke. Oke, di sini ada inversi price action nih, ada satu, dua, bridge high, tiga, terjadi liquidity grab. Nah, artinya di sini udah sah. Berarti kita teman-teman, kita bisa ngebuy, gitu ya. Jadi kita nggak perlu kita jagain sampai sini teman-teman. Candle yang dikandung candle sebelumnya Kak. Ya betul, candle yang dikandung candle sebelumnya. Ini sama dengan harami ya. Harami kan itu bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang ya. Itu harami. Orang mengandung. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa ngebuy. Nah, gitu. Nah, kita bisa ngebuy, ngebuy terus. Tuh. Oke, kayak gitu. Tadi kan rumusnya udah tahu teman-teman. Macro movement, micro movement, macro movement. Setelah itu apa? Micro movement lagi, macro movement lagi. Itu roadmap-nya teman-teman. Oke ya. Jadi seperti itu. Itu malah naik lagi ke atas. Terus misalkan seperti ini nih. Ketika ini ada deep high. Terus di sini kita lihat, oke, di sini ada nih satu. Selama dia itu tidak terjadi break daripada liquidity swing point-nya, berarti macro movement itu akan terus berjalan. Either nanti dia tuh bentuknya tuh sideways, atau biasanya langsung dia tuh boom ke atas. Nah, kita jaga nih di sini nih. Semisal ini malah dipecahkan, berarti apa? Macro movement udah selesai dan ini sah codingnya menjadi sebuah apa? Higher high. Saya kasih tanda ini. Berarti ini higher high, ini udah valid menjadi higher low. Sekarang teman-teman, yang kita jaga, kita nggak perlu lagi lihat ke belakang ini karena udah dapat data nih. Ingat ya konsepnya yang di sini ya. Ini, ingat ya. Happen in the past, terus apa? Happen in the future. Ini the past-nya kita udah dapat nih, ya. Past-nya udah dapat. Berarti pasnya nih apa macro movement, micro movement sekarang ini macro movement nih. Nah, artinya kita udah dapat nih. Pasnya sekarang kita ada di sini nih. Higher trough-nya atau higher low kita dapat di sini. Selama ini malah belum dipecahkan, artinya dia itu masih bergerak ke atas. Kalau memakai Fibo dan mengandalkan support dan resisten itu bagaimana Bang? Nah ini banyak sekali teman-teman salah kaprah ya. Mengandalkan Fibo tanpa memahami daripada liquidity itu seperti apa. Banyak sekali teman-teman, oh ini ada support kok malah diambil asalnya kemudian itu up lagi ke atas. Ini ada resisten diambil itu malah up lagi, malah down ke bawah. Ini bikin menjengkelkan ya, bikin pensiun dini para trader nih. Nah itu berbahaya teman-teman. Artinya kita itu di situ tidak bisa menggunakan semerta-merta langsung ya. Kita wajib kita confluence-kan dengan apa? Induknya. Satu, pergerakan sekarang berada di macro movement apa micro movement. Setelah itu, kita lihat apakah di situ itu udah apakah ada liquidity grab, inefisiensinya. Jadi bergerak itu, harga itu bergerak di mana? Efisiensi price action to inefisiensi price action. Efisiensi price action itu berarti macro movement. Inefisiensi price action itu berbicara tentang masalah order flow kayak atau order block. Gitu ya. Kita bicara itu. Teman-teman nggak bisa semerta-merta langsung pakai Fibonacci itu. Kita ada 2618, 1618, 0,618 kita pakai di situ. Tidak bisa, teman-teman. Ya, kita bingung nanti SL-nya kita dulu di mana. Makanya saya bilang ketika mau masuk ke market harus tahu SL-nya itu di mana. Kalau nggak tahu SL-nya di mana yang ideal, jangan entry ke market. Itu subjektif, itu berbahaya. Gitu ya. Berarti di sini apa? Macro movement sebenarnya. Berarti kan kuncinya di sini nih. Selama dia itu tidak taken out, berarti macro movement dia itu akan terus berjalan. Either nanti dia tuh bentuknya sideways kayak atau dia tuh langsung boom ke atas. Candlenya sebanyak Marubozu. Terjadi sebuah fair value gap, fair value gap, fair value gap kayak gitu. Gitu ya. Kita lihat di sini. Nah ini, dia itu sideways, dari itu sideways. Artinya di sini teman-teman, ini bukan macro movement, ini bukan micro movement, bukan teman-teman ya. Nah, ini pentingnya. Berarti Bang, ketika dia tuh tidak break daripada ini, berarti kita bisa entry Bang, ngikutin Bang, bisa ngikutin buy. Yes, kita bisa. Dengan catatan harus multiple time frame. Kita nggak bisa cuma hanya mengandalkan satu time frame. Berarti kita harus menggunakan multiple time frame tuh. Gitu ya? Paham? Berarti di sini macro movement itu masih terus berjalan, teman-teman. Ya, masih terus berjalan. Kita lihat lagi. Nah, ini masih macro movement terus berjalan. Jadi kita bisa ikutin ngebuy, 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 ngebuy selama fase macro movementnya itu masih berjalan. Oke. Kemudian kita lihat dari sini.
Nah, udah tekan all liquidity swing point berarti cari apa kita? Nah, ini kan rumusnya kan kita tahu nih. Turun dulu makro movement, mikro movement, kemudian apa? Di situ menjadi sebuah makro movement kembali. Kan gitu roadmap-nya. Makanya saya bilang, kalau mau masuk ke market, selain daripada tahu SL-nya di mana, harus tahu roadmap-nya. Istilahnya roadshow-nya itu seperti apa nih? Jalan ceritanya seperti apa? Gitu ya. Kemudian dia tuh malah turun ke atas. Ya, oke. Terus, nah, seperti itu. Makro movement kembali. Time frame paling ideal buat analisis makro sama mikro movementnya start di TF berapa ya? Kecil, Om. Itu tergantung daripada kita ya. Semisal kita itu sukanya, oke, saya sukanya tuh nggak panjang-panjang. Ya, misalkan kita dapatnya di M15, ya udah kita trade-nya di M15, mikro movementnya. Misalkan kita itu di H1, ya udah kita, oke, bisa. Misalkan kita itu di H1, ya udah berarti kita di H1. Yang saya selalu sarankan ke siswa, untuk tahap belajar, untuk ngelatih kebiasaan penglihatan kita, itu minimal di H1, ya. Itu minimal di H1. Oke? Jangan di yang lain. Itu ya. Itu minimal di H1.